Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk membaca kitab suci kita. Ya, saya akan beri judul materi saya, yaitu Rahasia Kekuatan Simson, atau bisa kita ganti dengan terbongkarnya suatu rahasia kekuatan yang luar biasa. Untuk itu saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara membaca kitab suci kita. Bagi saudara yang membawa kitab suci supaya bisa membacanya di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal 16. Dan kita membaca ayat 17 sampai ayat 22. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan dia menceritakan kepadanya segala isi hatinya dan berkata kepadanya, pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang Nasir Elohim, sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain. Dan Delilah melihat bahwa dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya, lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin orang Filistin dengan mengatakan, datanglah kemari sekali ini, karena dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu pemimpin-pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya sambil membawa uang perak itu. Kemudian dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruhnya mencukur ketujuh kepang di kepalanya, sehingga dia mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ mereka membelenggunya dengan 2 borgol tembaga, lalu mempekerjakan dia untuk menggiling di penjara, dan rambut kepalanya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan pasti sudah tidak asing lagi dengan kisah Simson, saudara-saudara. Dan saya mencoba untuk melihat gambar Simson di internet itu seperti apa. Ternyata seluruh gambar yang saya dapatkan selalu modelnya begini. Simson itu postur tubuhnya tinggi besar, berotot seperti bodybuilding, dan kekuatannya sangat luar biasa. Tapi coba kita perhatikan apa yang kitab suci tulis, saudara. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shoftim, saudara tidak akan menemukan data bahwa Simson itu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa karena ototnya besar, bodinya seperti bodybuilding. Tidak pernah kita temukan data seperti itu. Lalu kita perlu tanya, kekuatan Simson itu ada di mana? Mungkin saudara berkata, oh kekuatan itu ada di rambutnya. Itu hanya sebuah perlambang saja. Banyak orang yang rambutnya panjang tetapi tidak memiliki kekuatan. Tetapi kalau kita mau membaca dengan cermat, maka kekuatan Simson itu
adalah ketika roh Yahweh berkuasa atas dia. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shoftim, saudara akan menemukan ayat yang berulang-ulang itu selalu sama, yaitu dikatakan begini, maka berkuasalah roh Yahweh atas Simson. Nah, kalau ayat itu sudah berkata begitu, bawahnya pasti sesuatu yang dahsyat. Nanti di bawahnya ada teks yang mengatakan, maka pintu gerbang diangkatnya. Terus nanti muncul lagi, maka berkuasalah roh Yahweh atas Simson. Nanti ayat berikutnya muncul, Simson membawa tulang rahang keledai dan membunuh 1000 orang Filistin. Jadi sangat jelas di situ saudara-saudara, bahwa kekuatan Simson itu bukan pada ototnya, tetapi roh Yahweh yang berkuasa atas dia. Sebesar apapun otot manusia, kalau roh Yahweh tidak berkuasa, tidak akan punya kekuatan apapun. Bahkan kitab suci mengatakan bahwa Simson berani berhadapan dengan singa, dan singa itu dibukanya mulutnya, dirobek mulutnya seperti merobek mulut domba atau mulut kambing. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin meluruskan dulu pandangan kita terhadap Simson, bukan model begini. Barangkali posturnya biasa-biasa seperti saya, karena orang Yahudi itu juga bentuknya sama seperti kita, seperti saudara juga. Nggak ada spesifikasi tinggi besar, tidak, biasa-biasa saja. Tetapi jelas dalam kitab suci ada teks, maka berkuasalah roh Yahweh atas Simson, baru di situ kekuatannya muncul. Nah, ini menjadi satu gambaran dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau roh Yahweh berkuasa, maka orang memiliki kekuatan super untuk mengalahkan kejahatan. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau roh setan yang berkuasa atas diri orang itu? Pasti orang itu pun akan memiliki kekuatan setan. Lalu yang jadi pertanyaan dalam diri kita adalah, siapakah yang berkuasa dalam hidup saudara? Apakah kekuatan setan ataukah kekuatan Tuhan yang berkuasa dalam diri saudara? Nah, ini penting, karena kalau kita lihat di Indonesia ini juga ada cerita tentang Simson. Coba ini teks gimana nih? Nah, saudara mungkin pernah nonton film Samson Betawi. Siapa di sini yang pernah nonton film Samson Betawi? Nah, saya mau tanya, kekuatannya itu ada di mana, saudara? Bukan di ketek, rambut ketek, saudara. Ya, itu kekuatan Samson Betawi. Ini kira-kira film begini ini mengandung unsur apa namanya pelanggaran ITE enggak kira-kira ya? Saya rasa bisa loh ya. Tapi kok namanya Samson ya? Sedangkan nama aslinya adalah Simson. Tapi ya sudahlah, mereka mau bikin dagelan kayak masa bodoh. Kita nggak percaya itu sekedar ya just fun begitulah, untuk hiburan saudara. Tetapi kekuatan Simson itu bukan ada di bulu keteknya. Tapi kekuatan Simson itu adalah karena roh Yahweh berkuasa atas diri Simson. Dan itu disimbolkan dengan rambutnya, saudara. Ketika rambutnya itu dipotong, maka kekuatan Simson itu hilang. Karena orang-orang Yahudi pada zaman dulu, mereka kalau sudah menjadi Nasir Elohim, maka rambutnya itu tidak dipotong, saudara. Dibiarkan. Itu sebagai perlambang bahwa orang ini adalah Nasir Elohim.
Rambut itu dipotong apabila satu, kalau orangnya berbuat dosa, baru dipotong. Karena dianggap tidak lagi kudus, nggak layak untuk menjadi nasir Tuhan. Potong. Atau ketika dia mengalami duka cita, itu baru dipotong. Nah, di sini diceritakan bagaimana hebatnya Simson ketika dia dikuasai oleh roh Elohim, saudara. Sesuatu yang kuat itu pasti menarik perhatian. Di sini saya tunjukkan ada dua orang. Kalau saudara nonton YouTube, saudara akan ketemu dengan orang ini. Saya lupa namanya, saudara. Tapi orang ini itu memiliki persahabatan dengan binatang-binatang buas. Dia kalau pergi ke satu tempat, banyak sekali binatang buas, apakah itu singa atau macan, dia datangi dengan berani. Dan macan itu atau singa itu justru mendekat dan memeluk dia. Nah, orang ingin tahu, ini sumber kekuatannya itu dari mana kok hebat sekali. Singa saja bisa takluk. Dan saya melihat videonya, ternyata orang ini bersahabat bukan cuma dengan singa, tetapi dengan hiena. Mungkin saudara belum pernah lihat hiena. Hiena itu adalah seperti anjing, tetapi ganas. Dia pemakan daging, saudara. Bahkan singa pun kadangkala kalah dengan hiena. Posturnya seperti anjing, tetapi dia luar biasa ganas, melebihi wolf atau serigala. Nah, orang ini begitu luar biasa, dia selalu banyak sahabat-sahabatnya dengan binatang-binatang buas, sehingga orang tertarik, ingin mencari tahu rahasianya. Begitu juga dengan seorang pendeta, namanya Kevin Fass. Ini adalah pendeta dari satu gereja namanya Saint Paul Lutheran, Cobourg, Kanada. Pendeta ini menyatakan diri bahwa saya adalah satu-satunya pendeta terkuat di dunia. Bayangkan saja, dia diikat dan menarik pesawat terbang. Pesawatnya bisa bergerak, saudara. Padahal ini berapa ton ini pesawatnya. Tapi dia mampu tarik pesawat itu. Orang sangat senang dan ingin mencari tahu di manakah kekuatan orang ini. Sumbernya dari mana? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan sehebat itu? Orang-orang yang memiliki kemampuan khusus itu sangat menarik sekali untuk dipelajari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian juga kalau kita melihat Simson ini, lawan-lawannya, musuh-musuhnya itu kebingungan bagaimana cara mengalahkan Simson, karena dia berani melawan singa. Dia bahkan pintu gerbang mampu untuk diangkatnya. Jadi musuh-musuhnya bingung bagaimana caranya ini. Lalu mereka mencari tahu dari orang yang paling dekat dengan Simson, yaitu Delilah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di situ dicari penyebabnya. Apa penyebab kekuatan Simson ini? Saudara, ada pepatah dunia yang mengatakan, a strong man is a man who knows his own weaknesses. Atau seseorang yang kuat itu adalah orang yang tahu kelemahannya sendiri. Itu baru kuat. Sekalipun Simson itu orangnya begitu kuat, tapi dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada titik kelemahan.
Setiap kali saudara belajar ilmu bela diri, pasti saudara akan diajar bagaimana melumpuhkan lawan pada titik-titik yang umum dalam fisik atau tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya akan ajak saudara untuk melihat apa sumber kelemahan Simson sehingga orang yang begitu hebat, bahkan disebut sebagai Nasir Elohim pun bisa ditaklukkan, bisa dijatuhkan. Yang pertama saudara, apa penyebab kelemahan Simson? Yaitu dia tidak waspada dengan kelemahannya sendiri. Setiap kita manusia itu masing-masing punya titik lemah. Ada orang yang titik lemahnya kalau dia main judi. Ada orang yang titik lemahnya dengan perempuan. Ada orang yang titik lemahnya dengan emosi. Semua orang punya titik kelemahan. Dan kita perlu belajar agar kita bisa menutup titik-titik lemah yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saudara, titik kelemahan ini itu bisa dimanfaatkan. Kalau orang yang berpikir positif, maka dia akan mencari tahu bagaimana orang ini memiliki kekuatan sehingga kita bisa mencontoh, sehingga kita bisa meniru kehebatan orang itu. Tetapi kalau ketemu dengan orang jahat, yang dia cari adalah bukan sumber kehebatan orang itu dari mana, tetapi yang dia cari adalah titik lemahnya orang itu ada di mana. Kebetulan saat itu Simson memiliki titik lemah yang tiap-tiap manusia itu memiliki. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian di manakah titik lemah Simson yang secara umum juga kita bisa memilikinya. Dan itu bisa kita tutup agar supaya kita tidak jatuh. Saudara yang kekasih, yang pertama, Simson itu memiliki titik lemah terhadap bujuk rayu wanita. Kalau sudah berbicara bujuk rayu, saya tidak akan mengarahkan hanya pada wanita. Karena pria pun juga bisa membujuk, bisa merayu, bukan cuman wanita saja. Kalau saudara melihat gambar di sini, coba kita lihat gambar ini dulu saudara. Ini seorang wanita, ceweknya menurut saudara cakep nggak? Halo? Cakep nggak ceweknya ini? Cakep ya. Tapi coba yang laki saudara. Badannya itu penuh rambut, dari mukanya sampai ke tangannya rambut semua. Cakep nggak ini? Saya berani katakan masih gantengan saya daripada laki-laki ini saudara. Rambut semua begitu. Tapi anehnya kenapa ceweknya cakep dan dia bisa mesra seperti ini? Kira-kira saudara ngiri nggak? Coba. Kok bisa ya orang kayak gitu bisa dapat cewek yang cakep? Nah, pasti laki-laki ini punya keistimewaan. Mungkin tutur katanya baik, sopan. Mungkin juga karena yang laki ini pandai merayu. Tetapi mungkin juga laki-laki ini memang memiliki visi dan impian yang besar. Ada banyak faktor yang membuat perempuan ini jadi tertarik. Begitu juga yang tengah ini. Kalau saudara lihat, apakah ini ganteng? Tidak saudara, nggak ganteng. Matanya saja kiyip-kiyip begini saudara. Tapi coba lihat ceweknya, cakep kan? Kenapa bisa seperti ini? Seperti yang tadi saya katakan,
Manusia itu punya titik lemah. Bisa saja dia jago merayu, bisa saja karena memang hatinya baik. Ada banyak faktor yang membuat perempuan ini jadi tertarik. Bisa saja karena dia memiliki perhatian yang lebih. Saya pernah melihat salah satu tayangan video di YouTube, saudara. Ada seorang cewek bule yang cantik, tetapi dia menikahi suku Amazon. Saya bingung, ini yang dilihat cewek ini apa kira-kira, saudara? Kok bisa gitu loh? Kalau saya lihat dari kisahnya, cewek itu dia sedang melakukan riset terhadap suku primitif di Amazon, di hutan Amazon yang begitu ganas. Tetapi si cewek ini malah akhirnya kecantol dengan anak kepala sukunya, bahkan menikah, tinggal di hutan. Ini kan banyak hal-hal yang aneh, saudara. Tapi kalau saya pikir itulah keadilan Tuhan, sehingga bisa memperbaiki keturunan. Kalau seperti ini, wah ini ancur lagi, saudara, yang lagi. Tapi dengan dia dapat yang cantik, ya bisa memperbaiki keturunan. Tetapi saudara, ada satu hal yang sangat menarik di sini, bahwa karena manusia itu memiliki titik lemah terhadap bujuk rayu, maka itu yang dipakai oleh orang di luar sana untuk bisnis. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat ini di dalam kitab Shoftim 14, saudara-saudara. Di Shoftim pasal 14, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dan terjadilah pada hari ke-7 mereka berkata kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya dia memberitahukan kepada kami jawaban teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah kamu mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu istri Simson menangis di hadapannya dan berkata, sesungguhnya engkau membenci aku dan tidak mengasihi aku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi engkau tidak memberitahukan jawabannya kepadaku. Sahutnya kepadanya, dengarlah, aku tidak memberitahukannya kepada ayahku dan ibuku. Haruskah aku memberitahukannya kepadamu? Namun istrinya itu menangis di depannya selama 7 hari, selama mereka mengadakan perjamuan itu, dan pada hari yang ke-7 diberitahukannya juga kepadanya karena dia meresahkannya. Kemudian dia memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada orang sebangsanya. Nah, ini ada cerita lagi tentang Simson yang menikahi gadis di Timnah, saudara. Ini kisahnya berbeda yang kita baca ini dengan Delilah. Kalau Delilah itu adalah wanita dari lembah Sorek, sementara yang ini gadis dari Timnah. Saya tidak akan menceritakan tentang kisah yang terjadi di balik pembicaraan ini, tetapi di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Simson itu jatuh karena rayuan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat marketing produk, itu juga banyak memakai wanita yang bersuara halus untuk menarik perhatian pembeli. Kemarin saya sudah tayangkan juga di salah satu khotbah saya, orang jual sapi saja pakai sales girl. Dan itu adalah metode untuk menarik
pembeli. Metode untuk bisa mendatangkan dana. Bicara tentang bujukan, saya jadi ingat pada waktu anak saya Michael masih kecil. Dia minta dibelikan robot. Zaman dulu ada robot namanya Voltron, saudara. Nah, robot Voltron ini celakanya harganya mahal untuk ukuran saya. 350.000 sampai 400.000 pada waktu itu. Tapi tiap hari Michael itu selalu gumbreng sama saya, saudara. Ayo papi belikan Voltron. Tiap hari gumbreng, saudara. Seperti Delilah. Delilah kan dikatakan kalau saudara baca ayat sebelumnya, tiap hari merengek-rengek menunjukkan supaya dia ngasih tahu di manakah letak kekuatannya. Nah, Michael juga begitu, merengek-rengek minta dibelikan Voltron, saudara. Saya bilang, aduh dek, ini harganya mahal, 350. Tapi karena merengek-rengek terus, waduh, saya tidak tahan, saudara. Akhirnya ya sudahlah, saya belikan. Cuman dipakai beberapa hari, ditukarkan sama apa dulu ya? Lupa saya itu, sama mainan sama temannya, ditukarkan. Ya ampun, tak tanya, lo nganu robotnya Voltron mana dek? Tak tuker sama temen. Ditukernya apa? Ya ampun, kalau nggak salah mobil-mobilan kali, yang harganya nggak seberapa. Saya bilang, ya ampun, kita sudah setengah mati membelikan kok malah ditukar sama yang harganya jauh lebih murah, 1/10 saja nggak ada. Ya, saya nggak ribut maminya, ayo kembaliin lagi, bagaimana caranya? Wah, saudara. Nah, kadangkala di sini kita harus tahu bahwa ada titik lemah manusia. Makanya marketing dunia itu menggunakan metode ini untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Kalau saudara lihat pameran mobil, saya belum pernah melihat ada pameran mobil yang dipampangkan itu semua laki-laki semua, nggak ada. Pasti sales girl, saudara. Cari yang cantik-cantik, yang roknya itu mepet segini, saudara. Untuk menarik perhatian orang banyak, supaya orang beli mobil. Nah, ini contoh. Bukan cuman masalah marketing, tetapi juga pengajaran sesat itu memakai teknik psikologi. Kenapa? Karena manusia itu prinsipnya itu senang dipuji. Kalau kita memberikan pengajaran dengan cara yang keras, orang reject, nggak akan bisa terima. Saya pernah lakukan itu terhadap adik saya, sehingga sampai detik ini dia masih belum bisa menerima Yahweh. Padahal seluruh keluarga besar saya, termasuk papa dan mama saya, sudah menerima Yahweh. Tetapi karena saya memiliki sikap yang kasar, sehingga dia mereject, tidak bisa menerima sampai hari ini. Jadi di sini unsur psikologi manusia itu penting, saudara. Pernah sekali waktu saya mendapatkan email dari seseorang yang kalau kita lihat emailnya, itu ceritanya mau mengislamkan saya. Tapi dia tidak menggunakan bahasa yang baik. Pertama-tama dia berkata, "Selamat sore Pak Pendeta. Ternyata Anda itu bodoh ya, tidak tahu siapa itu Isa." Macam-macam, saudara. Langsung saya jawab, "Aku tidak kenal kamu, kamu goblok-gobloki, dan saya katakan andai kata apa yang kamu ajarkan itu betul 100%, saya tidak akan bisa terima, karena sikapmu tidak baik." Langsung saya begitukan.
tak kasih ayat sisan buruk kepada mereka, saudara. Saya katakan, kamu tidak perlu memberitahu aku, karena aku dari situ dulunya. Saya begitukan, sudah selesai. Sampai sekarang nggak lagi memberikan email kembali, saudara. Unsur psikologi itu penting. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini hal yang pertama, sumber kelemahan Simson karena bujuk rayu. Kemudian yang kedua, yang kita bisa lihat, Simson itu menikah dengan orang yang tidak seiman. Saya sering mengatakan bahwa orang yang tidak seiman dalam pernikahan itu minimal 65% menciptakan masalah. Karena kalau ada masalah dalam keluarga, penanganannya tidak akan sama. Contoh, ada seorang gadis yang menikah dengan seorang pria, tapi yang gadis ini gadis Kristen, sementara yang pria orang yang senang perdukunan. Coba saudara bayangkan, ketika ada masalah, si istri bilang, ayo Pak kita berdoa. Apaan doa? Nggak mandi, saya pergi ke dukun. Apalagi kalau prianya itu senang ngumpulin jimat, itu rumah kotor auranya, saudara. Saya sangat senang dengan peraturan apa yang ada di Indonesia, bahwa pernikahan itu harus satu agama. Saya senang. Kenapa? Karena dengan demikian setidak-tidaknya mengurangi perceraian. Sedangkan satu agama pun bisa saja bercerai, apalagi tidak seiman. Banyak orang yang mengatakan, tuh lihat bintang film banyak yang tidak seiman, tapi keluarganya tenang-tenang saja. Saya cuman berkata, belum, tunggu saja tanggal mainnya. Dan ternyata betul, terjadi perceraian. Masalah kepercayaan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan, Simson itu selalu menikah dengan orang yang tidak seiman. Coba kita baca ayatnya di dalam kitab Shoftim pasal 16 ayat yang keempat. Lalu sesudah itu terjadilah bahwa dia jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek dan namanya Delilah. Tadi dia menikah dengan, sebelumnya Delilah dengan wanita dari Timna, saudara. Tapi sekarang menikahi Delilah, perempuan dari lembah Sorek. Nah, ini satu bukti bahwa Simson itu menikah dengan orang yang tidak seiman. Orang-orang Yahudi pernah mengalami satu krisis yang luar biasa. Ketika orang-orang Yahudi itu menikahi perempuan-perempuan Goyim. Kita bisa baca di dalam kitab Nehemia pasal 13 ayat 23 sampai 24. Juga pada hari-hari itu aku melihat orang Yahudi telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak mengetahui bahasa Yehuda. Akibat kawin campur ini, anaknya tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Bahasa yang memiliki kualitas yang begitu luar biasa, mereka tidak lagi mengerti. Padahal anaknya orang Yahudi, saudara. Nah, di sini Tuhan ajarkan kepada kita, khususnya bagi anak-anak muda, mereka yang mau menikah atau punya keinginan untuk menikah, coba perhatikan calon pasanganmu. Bila perlu diuji dulu. Saudara pura-pura nggak mau datang ke kehilat, dia mau datang sendiri atau tidak.
Jangan aku mau ibadah kalau kamu, demi kamu. Itu bukan demi Tuhan namanya. Dan orang yang seperti itu imannya rapuh sekali, saudara. Tapi kalau kita menguji pasangan kita, ayo kamu berangkat toh dewe, dan dia berangkat, maka saya katakan orang yang seperti itu layak untuk dinikahi. Jangan sampai saudara berpikir, wah saya umurnya sudah mulai tua, sudah 20-an lebih belum dapat pasangan, tak cari sembarangan saja di biro jodoh ya bisa, atau di diskotik ya bisa. Wah itu bahaya saudara. Asal main tubruk begitu, nanti akibatnya saudara akan sulit sendiri. Kalau saudara lihat di gambar ini saudara, ini ada dua orang yang berbeda agama. Yang agama Kristen itu yang mana? Yang perempuan atau yang laki? Yang perempuan, karena doanya tangannya ditutup. Sementara yang laki tangannya dibuka, pasti bukan Kristen. Ini doktrin yang salah saudara. Di dalam kitab suci, dari kitab Beresit sampai kitab Gilyahna, tidak pernah ada orang Yahudi yang berdoa dengan tangannya ditutup. Tidak pernah ada. Coba saudara carikan sama saya orang yang doanya tangannya ditutup. Ini doktrin yang keliru yang pernah kita sama-sama dapatkan. Apalagi guru-guru sekolah minggu itu banyak memberikan doktrin yang salah. Mereka kalau sudah kumpul, gurunya bilang, anak-anak ayo kita berdoa ya, tutup mata, lipat tangan, lalu berdoa. Awas tidak boleh buka mata ya, jangan ngintip-ngintip begitu, nanti bisa diculek sama Tuhan matanya. Ini doktrin sesat itu saudara. Seolah-olah Tuhan itu tukang bawa sapu lidi, kemudian ayo siapa yang doanya motone melek tak culek motone. Itu kan doktrin yang ngawur saudara. Mereka juga memberi doktrin, kenapa persembahan Kain tidak diterima sementara Habil diterima? Karena asapnya naik lurus ke surga katanya. Kalau Kain itu asapnya mobat mabit ke sana kemari. Mana ayatnya saudara? Doktrin itu menyesatkan. Saya pernah kena doktrin itu dulu. Orang kalau dibaptis 2 kali itu menyalibkan Tuhan 2 kali. Mana doktrinnya? Kitab suci tidak pernah berkata begitu. Sehingga orang yang sudah mengenal nama Yahweh juga nggak mau dibaptis pembaharuan. Nah ini kan kekeliruan banyak doktrin. Saudara, di gambar ini sangat jelas. 2 orang yang berbeda agama, 2 orang yang berbeda kepercayaan. Hati-hati. Kalau saudara mau menikah, cari pasangan yang seiman. Cinta kepada Bapa Yahweh. Amen. Yang ketiga, Simson ini tidak pernah berpikir panjang. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shoftim 14 ayat 1, di situ jelas Simson alasannya adalah karena orang itu aku sukai. Pokoknya aku suka, aku melakukan. Jadi dia tidak mengikuti pola pikir apa yang sudah dipesankan oleh orang tuanya. Walaupun saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, di ayat yang keempat, seolah-olah ada peran Tuhan di situ. Tapi sebetulnya kalau saya perhatikan, bukan peran Tuhan, tapi Tuhan itu mengizinkan hal itu untuk bisa membuat gara-gara terhadap orang Filistin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan hidup kita itu harus berhati-hati.
Jangan sampai kita berpikir pendek atau bahkan tidak punya pikiran, nggak berpikir panjang. Kalau apa-apa dipikir dulu, kalau saya melakukan ini akibatnya seperti apa. Dulu kalau saya sekolah, saya selalu bawa batu besar, saudara. Jadi kalau saya naik sepeda motor, ada bis yang ngelancak garis, dan dia berusaha untuk terus maju, batu itu biasanya tak acung kayak gini, saudara. Ayo, kamu berani maju nih, tak lempar loh. Tapi nggak pernah mikir akibatnya itu bagaimana nanti. Itu kan mencelakai orang lain. Nah, coba kita belajar untuk berpikir setiap kali kita berhadapan dengan masalah. Bahkan pada saat kita bangun dari tidur, mari kita pergunakan pikiran kita untuk kita melangkah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pokoknya aku puas dulu, urusan belakang itu nanti. Ini bahaya, saudara. Ya, jadi sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan harus mulai ada rem di dalam hidupnya. Kalau mau melakukan satu tindakan, pikir dulu akibatnya seperti apa. Simpson tidak pernah berpikir panjang. Kemudian yang berikutnya, Simpson ini merasa dirinya hebat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim atau Shoftim, pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah, namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Di sini saya menemukan beberapa kata kunci. Yang pertama adalah tidur di pangkuannya. Simpson karena dibujuk rayu akhirnya dia tertidur di pangkuan Delilah. Di balik kecantikan Delilah, ternyata di situ ada super power, kekuatan dari raja-raja orang Filistin. Kalau kita hanya melihat fisiknya, tanpa kita melihat ada apa di balik itu, maka kita bisa terjebak, saudara. Dan di sini kita melihat bagaimana Simpson, dia tidak sadar bahwa ada kekuatan besar di balik kecantikan istrinya yang bernama Delilah. Dan dia tertidur. Ini menjadi suatu gambaran orang kalau tertidur rohani itu posisinya berbahaya. Ada banyak pintu-pintu masuk yang tidak tertutup, sehingga setan bisa saja menjatuhkan kita. Saya seringkali berkata bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin hari semakin dekat kepada Bapa Yahweh, karena kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Jadi yang pertama adalah tertidur. Yang kedua, Simpson berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Jadi di sini Simpson mengunggulkan masa lalu, sementara dia tidak punya kemampuan lagi di situ, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Dia menjadi sombong, merasa seolah-olah aku masih memiliki kekuatan yang sama. Tapi dia tidak tahu bahwa sebetulnya dengan berjalannya waktu semua sudah lemah. Kalau kita berbicara tentang suatu kesombongan, saya jadi ingat tentang peristiwa tenggelamnya kapal Titanic, saudara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 April
tahun 1912, kapal pesiar termewah pada zaman itu, yang penumpangnya adalah sebagian besar orang-orang kaya. Kapal ini dalam perjalanan dari Southampton menuju ke New York. Kapal ini dibuat oleh pabrik kapal yang bernama White Star Line. Dan kita melihat di situ penumpangnya itu ada 2.208 orang. Dan di sana banyak sekali orang-orang terkaya di dunia, serta lebih dari 1.000 emigran dari Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara-negara lain yang mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Mereka naik di kapal itu, dan si pembuatnya itu mengatakan bahwa kapal ini adalah kapal yang disebut dengan unsinkable. Artinya kapal yang tidak bisa tenggelam. Bahkan si pembuatnya mengatakan kapal ini dirancang untuk tidak bisa tenggelam. Bahkan tangan Tuhan pun sulit untuk menenggelamkan kapal ini. Kesombongannya luar biasa. Memang ada yang bisa disombongkan, saudara. Dia bisa bikin kapal yang begitu mewah, seperti hotel di dalamnya, ada tempat main judinya, ada tempat-tempat yang mewah di dalamnya. Tetapi dalam perjalanan pada malam itu, mereka tidak tahu adanya gunung es, dan kapal itu menabrak gunung es dan lambung kapal itu sobek. Dan kapal itu berangsur-angsur kemasukan air. Dalam waktu 3 jam, kapal itu betul-betul tenggelam total. Dan yang selamat hanya 712 orang saja. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena ternyata kapal itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah kapal yang sedemikian besar, itu besarnya kira-kira hampir 3 kali lapangan bola, tetapi hanya memiliki 20 sekoci penyelamat. Padahal sekoci penyelamat itu kalau dihitung 20, ya sekitar 700-an orang saja yang bisa masuk. Bahkan bisa kurang. Tetapi karena waktu itu yang diprioritaskan adalah wanita dan anak-anak masuk ke dalam sekoci, mereka saling berebutan sehingga mereka bisa selamat hanya 712. Sementara yang lain mencoba untuk terjun ke dalam laut dan mencari apa saja yang bisa dipakai dengan pelampung yang dia miliki. Tetapi dinginnya laut ternyata tidak bisa membuat manusia itu bertahan. Bukan saja dingin, tetapi di Samudra Atlantik itu begitu banyak ikan hiu, sehingga mereka dijadikan pesta ikan hiu, saudara. Banyak yang mati. Sekali lagi kelemahan kapal itu adalah hanya 20 sekoci saja. Coba saudara lihat di ensiklopedia Wikipedia.net, akan tertulis di situ hanya 20 sekoci. Padahal kapalnya begitu besar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa kesombongan itu akan dijatuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, manusia yang kita sadari penuh dengan kekurangan, tidak ada yang bisa disombongkan. Amin, saudara-saudara. Sekarang kita melihat hal yang keenam. Yang keenam adalah
Simson tidak menyadari kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Di ayat 20 tadi dengan jelas dikatakan, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Orang ditinggalkan Bapa Yahweh itu bukan berarti dia jadi pasif, tidak. Dia masih saja bisa aktif, masih saja dia bisa lakukan aktivitas seperti biasa, tetapi Yahweh sudah tidak bersama dia. Dan saudara tahu, Yesua yang paling ditakutkan itu bukan tombaknya Romawi. Yang Yesua takutkan itu bukan garangnya tentara-tentara Romawi. Yesua tidak takut. Itu terbukti pada waktu tentara Roma datang membawa tombak. Kalau di zaman sekarang mungkin membawa bedil, membawa senapan. Waktu itu tentara Roma datang dan Yesua tanya, siapa yang kamu cari? Aku mencari Yesua orang Nazaret. Berarti dia nggak tahu dia sedang berhadapan dengan orangnya. Kalau Yesua pengecut, Yesua itu penakut, dia bisa saja berkata, barusan aku lihat orang itu lari ke sono, yuk kejar aja ke sono. Begitu tentaranya lari ke sana, rasain loh, dia bisa ngumpet. Tapi ternyata Yesua bukan seperti itu. Dia pahlawan kita yang gagah berani. Amen. Begitu ditanya, siapa yang kamu cari? Aku mencari Yesua orang Nazaret. Nih orangnya ada di depanmu. Itu baru gentleman, saudara. Preman saja begitu tahu di depannya itu ada bahaya, dia lari loh. Tapi Yesua tidak pernah takut. Tidak ada segelintir rasa takut apapun di dunia ini. Apakah itu cuaca buruk, Yesua tidak takut. Apakah dengan tombak dan garangnya tentara Romawi, dia tidak takut. Dia bahkan tidak pernah takut kalau nanti ada paku yang menancap di tangan dan duri-duri di kepalanya. Yesua tidak pernah takut. Yang paling Yesua takutkan adalah ketika dia ditinggalkan oleh Bapa. Itu yang ditakutkan Yesua. Kenapa pada waktu di kayu salib Yesua berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang ditakutkan oleh Yesua. Beda dengan orang zaman sekarang. Bukannya Tuhan meninggalkan dia, dianya yang meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kita melihat orang-orang sampai dunia Kristen mengistilahkan Kristen kapal selam. Kalau kapal selam itu kalau ada perang dia tenggelam di bawah. Sama seperti orang-orang yang disebut Kristen, kapal selam begitu saudara. Lalu kita sudah tidak bisa disebut Kristen lagi, tetapi saya katakan orang-orang percaya yang model kapal selam itu begitu. Kalau ada masalah dia nggak kelihatan di kehilat, ngilang. Nanti dia berkata, nanti kalau masalahku sudah selesai, biasa kan begitu kalau dibujuk, kalau dibesuk saudara. Kenapa kemarin nggak datang? Aduh maaf ya, aku gak oke masalahnya. Orang banyak masalah tenggelam. Seharusnya ketika dia banyak masalah, dia harus dekat sama Tuhan sehingga masalahnya itu selesai. Saudara ingat ketika Yesua bersama dengan murid-muridnya dan murid-murid itu mengambil alih perahu yang dikemudikan oleh Yesua. Yesua tidur di buritan di sebuah tilam. Dan pada waktu itu perahunya diombang-ambingkan oleh angin. Murid-murid ketakutan, mereka panik. Lalu Yesua dibangunkan. Hei Yesua, bangun!
Masa ada badai seperti itu, engkau enak ngorok di belakang? Bangun, kita mau mati nih. Yesua tidak ngomel-ngomel dibangunin, saudara. Kalau kita dibangunin ngomel enggak? Kadang ngomel ya. Yesua enggak ngomel. Dia bangun, dia lihat situasi memang anginnya besar, kapalnya diombang-ambingkan oleh angin. Yesua berdiri dan berkata kepada angin itu, diam, tenanglah. Dan kitab suci mengatakan ketika Yesua berkata diam, tenanglah, maka angin itu teduh kembali. Tidak ada angin sama sekali. Itu menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita. Ketika engkau berhadapan dengan badai, diam dulu. Berdiam diri dulu di kaki Bapa Yahweh dan masalahmu akan tenang. Amin. Bukannya malah saudara panik, malah meninggalkan Tuhan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau saya katakan orang yang ditinggalkan Tuhan itu ibarat seperti begini, saudara. Contoh, ini kan sebuah gereja ya. Misalnya ini gereja pengagung Yahweh misalnya. Kalau sampai ditinggal, jadinya seperti ini, saudara. Sudah enggak lagi bisa dipakai untuk ibadah. Maka yang ada di sini apa? Setan, saudara. Saya sering memberitahu, jika dalam 1 minggu saudara tidak ibadah dan hatimu tetap tenang, engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu tetap tenang, engkau sedang bermasalah besar. Kenapa? Karena orang yang cinta Tuhan, saat dia tidak ibadah sekali saja, gelisah luar biasa, saudara. Apakah saya itu punya cita-cita untuk jadi gembala? Tidak pernah ada di pikiran saya. Yang saya ada di pikiran adalah, pokoknya saya pingin dekat sama Tuhan, saya pingin ibadah terus setiap hari. Saya pingin melayani terus, sehingga gembala saya melihat, oh ini anak ini layak juga nih jadi gembala. Sampai dikirim ke sini. Apakah saya punya cita-cita? Tidak pernah. Saya hanya ingin, aku mau melakukan ini, yang penting Tuhan senang. Bapak Ibu Saudara, gereja yang ditinggalkan akan ada banyak setan di dalamnya, bukan roh Tuhan. Jadi sekali lagi tanamkan di dalam hatimu, jika engkau dalam 1 minggu tidak ibadah dan hatimu tenang, itu ketenangan yang palsu. Dan engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Kecuali engkau ada di luar kota, dan di sana tidak ada kehilat yang mengagungkan Yahweh, saya malah menganjurkan jangan ibadah sekalian. Karena engkau menyembah dalam sesembahan yang salah. Tapi kalau engkau tahu di situ ada banyak pengagung Yahweh, datang kumpul bersama-sama, memuliakan Tuhan. Di samping perjalanan hidupmu akan dituntun oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, engkau tidak ditinggalkan oleh Bapa Yahweh. Kita lanjut yang berikutnya, saudara-saudara. Sekarang kita lihat apa resiko dari orang yang ditinggalkan Tuhan. Dari orang yang ditangkap oleh setan, oleh musuh. Bagaimana? Ternyata kalau kita baca di Shoftim 16 ayat 21, di sana dikatakan bahwa Simson itu matanya dibutakan. Matanya dibutakan, saudara. Orang yang paling menderita, ini menurut pandangan saya adalah orang yang tidak bisa melihat atau orang yang buta. Kalau orang lumpuh saja masih rodok mending dibanding orang yang buta.
Karena yang dia lihat semua itu serba hitam. Diajak jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan ke Singapura, yuk. Sampai di Singapura apa? Yang dilihat hitam. Ayo kita pergi ke taman rekreasi. Ini sudah sampai di taman rekreasi. Indah bukan? Hitam juga yang dia lihat, saudara. Jadi menurut saya, tingkat stresnya itu sangat tinggi. Orang yang buta. Karena dia tidak lagi bisa melihat keindahan yang Tuhan ciptakan. Makanya kalau saya nyupir, setir mobil, saya banyak mengagumi kasih Bapa. Kalau saya pergi ke tempat-tempat rekreasi, saya bilang, Tuhan, aku bersyukur aku diberi kesempatan untuk melihat karyamu, ciptaanmu. Betapa indahnya tempat yang saya kunjungi ini. Kita bisa melihat, kita bisa bersyukur, saudara. Karena kalau orang tidak melihat, orang yang buta secara rohani, dia tidak bisa melihat kebenaran. Orang buta itu tidak bisa lihat kebenaran. Ingat di sini ada gambar 3 orang, ini namanya orang buta nuntun orang buta. Di dalam kitab Mislei dikatakan 2 kali ayat itu muncul. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tapi ujungnya menuju maut, saudara. Orang berpikir ini benar, tapi ujungnya maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di sini ditugaskan oleh Bapak Yahweh sebagai gembala yang memimpin perjalanan iman saudara. Dan saya akan membawa saudara dalam satu pengajaran yang benar. Saya tidak ingin tersesat. Saya tidak ingin menyesatkan jemaat. Jadi pedoman dan patokan saya itu adalah kitab suci kita. Tertulis atau tidak? Kalau tidak tertulis, ya jangan kita ikuti, saudara. Kalau kita mengikuti satu kepercayaan tapi tidak tertulis, dan saudara ikuti, ya sama seperti orang ini, jalan tanpa patokan. Itu ibarat orang buta menuntun orang buta. Apalagi kalau sampai mengatasnamakan Tuhan, itu hati-hati. Contoh nih, kalau misalkan ditanya orang, loh kemarin kok enggak kebaktian, kenapa? Ya, Roh Kudus berkata kepada saya agar saya tidak boleh kebaktian. Oh benarkah? Orang tidak boleh ibadah yang melarang Roh Kudus? Benarkah Roh Kudus melarang orang tidak ibadah? Enggak pernah ada ayatnya, saudara. Jadi semua itu patokannya adalah tertulis. Saya membimbing saudara berdasarkan apa yang tertulis. Kalau tidak tertulis, jangan deh. Sekarang di Facebook kan sedang rame masalah Yahshua dan Yesua. Saya katakan bahwa yang betul itu Yesua, bukan Yahshua. Tapi dia selalu berkata, loh, bukankah Yah itu artinya Yahweh, Shua itu artinya menyelamatkan. Jadi Yahshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Lalu saya tanya, emang Yesua bukan Yahweh yang menyelamatkan? Huruf Yod saja itu sudah mewakili Yahweh. Karena huruf Yod itu memiliki kedalaman sampai 50 kata. Bukan cuman Yod itu artinya Yahweh, Yod juga bisa berarti open hand atau tangan yang terbuka. Yod itu juga bisa berarti bekerja. Makanya hari Sabat orang Yahudi tidak bekerja karena kata Sabat tidak ada huruf Yodnya. Karena kita berpikir dengan pola pikir goyim, sehingga kita berpikir kalau enggak Yah itu mesti salah. Padahal kata Yahshua itu pencipta mula-mula adalah dari Advent.
Saya sudah tulis itu di website, saudara. Jadi semua itu dasarnya adalah apa yang tertulis. Kalau tidak tertulis, jangan. Bahaya, saudara. Nanti jangan-jangan kita anggap itu benar karena pendapat begini, pendapat begitu, ternyata nggak tertulis. Saya berkali-kali mengatakan kata Yahshua itu tidak pernah tertulis. Lalu kalau saya tanya, emang Yahshua tulisannya mau seperti apa? Dia selalu mengatakan Yod He Waw Shin Ayin. Saya bilang salah. Yod He itu dibaca Yah, itu betul. Yod He bacanya Yah. Tapi kalau Yod He ditambahi Wo jadi Yahu. Shin Ayin Sha jadi Yahu Sha. Nah kalau Yahshua bagaimana tulisannya? Yang benar, tulisan Ibrani yang benar adalah Yod He Shin Waw Ayin. Itu baru benar. Wawnya ada di belakang, bukan di belakangnya Yod, tapi di belakangnya Shin. Itu baru benar. Tapi tulisan seperti itu dalam kitab suci tidak ada. Nah, ini kan repot, saudara. Kenapa kita mengimani yang tidak tertulis? Hanya karena digatuk-gatuk sehingga orang menyebutnya gatukmologi. Ini kan berbahaya sekali. Dan saya tidak berani mengambil risiko untuk hal itu. Saya dulu pernah mengikuti pengajaran ya dari Jakarta. Saya nggak perlu sebut, nanti nggak nyaman orang yang dengar, saudara. Saya pernah ajarkan. Tapi di tengah pengajaran itu mereka membuat statement, Pak Lukas nggak boleh baptis orang. Katanya belum menjadi rasuliah tertahbis katanya. Pak Lukas juga tidak boleh menginjil. Loh kok bertentangan kabeh dengan kitab suci? Sehingga saya bilang udahlah, saya mundur saja dari pengajaran ini. Oh jangan gitu Pak, enggak, lebih baik saya mundur. Ini sudah nyimpang dari kebenaran. Dan saya mundur pun saya ajarkan kepada jemaat. Bahwa saya berhenti belajar teologi itu. Kenapa? Karena saya tidak ingin jemaat Aleph Tau yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan tersesat. Saya tidak mau. Saya mau saya mati selamat. Saya mau jemaat yang Tuhan izinkan saya menggembalakan juga ikut selamat. Kita ketemu lagi nanti di Syamayim selama-lamanya, saudara. Haleluya. Jadi kita mesti berhati-hati. Resiko yang kedua ketika orang dibutakan mata rohaninya adalah dia tidak lagi bisa melihat itu sahabat. Coba saudara lihat di Facebook. Begitu kita beda pendapat langsung dimusuhi. Nggak tahu lagi sebuah kebenaran. Ini kan ngeri, saudara. Yang nggak sependapat sikat semua, bila perlu, waduh, di unfriend. Jadi kebenaran sudah tidak ada lagi. Saya banyak dimusuhi. Yang dulu sempat saya ceritakan kepada saudara. Ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa mana ada itu Yehudi, adanya kan Yahudi. Saya sodorkan lagunya Hatikvah, ya, lagu kebangsaan Israel. Bagaimana dengan lagu ini? Lagu ini ditulis bukan Yahudi tapi Yehudi. Mereka tidak jawab, saya di unfriend. Itu kan sudah tidak ada lagi kebenaran. Beda pendapat langsung dimusuhi, saudara. Kemudian yang berikutnya, orang yang buta di dalam kerohanian, dia tidak bisa berjalan sendiri seperti orang buta beneran. Kalau saudara lihat orang buta itu selalu bawa tongkat karena dia tidak mampu jalan sendiri. Saya dulu waktu masih kecil saya pernah menjaili orang buta. Di tempat saya ada orang buta, ya, di desa saya. Nanti saya bilang, Bapak kanan, dia kanan, karena maju. Padahal itu tiang kelonongan, saudara. Buang, begitu nabrak tiang kelonongan saya ketawa sambil lari. Jahat sekali bukan? Orang buta disesatkan.
Orang yang buta rohani nggak bisa jalan sendiri. Makanya saya katakan kepada saudara, ayo kalau saudara punya pacar, uji pacar saudara, suruh dia berangkat sendiri. Katakan saya lagi nggak nyaman nih, nggak enak badan, kamu berangkat sendiri deh. Dia berangkat nggak? Begitu dia berangkat, saudara susul dari belakang didampingi. Saya sudah nggak sakit, saya melihat kamu cinta Tuhan. Nah itu baru benar saudara. Jadi ini yang harus jadi patokan. Orang yang buta tidak bisa jalan sendiri. Yang berikutnya, risiko yang diterima oleh Simson, yaitu dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dibelenggu satu saja itu sudah tidak bisa lepas, apalagi 2 rantai tembaga. Saya tunjukkan satu gambaran ini saudara. Ini orang yang dibelenggu tangannya sampai rantainya itu masuk ke dalam tubuhnya. Baru satu saja itu tidak bisa lepas, apalagi 2. Artinya kalau kita sudah masuk dalam lingkaran setan, setan tidak akan dengan mudah melepaskan saudara, tidak. Tapi dia akan pegangi saudara sampai saudara mati, dan kelak dia akan tuntut di kursi pengadilan Tuhan. Jadi berhati-hati, dibelenggu, diikat. Coba kita renungkan, apakah kita punya ikatan di dalam perjalanan hidup kita ini? Ada yang masih diikat main judi, ada yang diikat main perempuan, ada yang diikat ya kehidupan yang masa-masa lalu. Nah, apakah itu masih ada rantai-rantai itu? Lepaskan dengan darah Yesua, maka saudara akan menjadi orang yang bebas. Yang berikutnya saudara, risiko yang berikutnya yang diterima oleh Simson adalah dikatakan pekerjaannya menggiling. Nah, kerja menggiling itu seperti keledai ini saudara. Ini kan alat penggilingan gandum. Jadi ini keledainya berputar-putar-putar dengan wajah yang menunduk. Kali ini tidak pakai keledai tapi pakai Simson. Jadi Simson harus mendorong batu kilangan ini. Didorong tiap hari, berputar-putar dengan wajah yang tertunduk. Sementara hasil dari gandum yang digiling ini, Simson tidak pernah bisa menikmati. Tapi yang menikmati adalah raja-raja orang Filistin. Ini menjadi sebuah gambaran. Orang yang sudah ada dalam ikatan setan, dia kerjanya cuma hanya berputar-putar, cari duit, dan terus cari duit. Saya katakan orang cari duit itu tidak salah. Tetapi kalau sampai dia lupa ibadah, apa bedanya dengan keledai ini? Apa bedanya dengan Simson yang berputar-putar, kerja dan terus kerja? Apakah hasilnya bisa dinikmati? Tidak, saudara. Berapa banyak kita yang bekerja, uangnya juga nggak tahu juntrungannya kemana. Apalagi kalau zaman anti Hamasyah itu sudah dinyatakan. Uang 1 triliun sekalipun saudara punya, saudara tidak akan pernah bisa memakainya kecuali engkau menjadi anggota Triple Six. Hati-hati kita ada di penghujung dunia saat ini saudara. Jangan sampai kita berputar-putar, kerja dan terus kerja dengan wajah yang menunduk, melihat ke bawah terus hal-hal duniawi, tanpa dia sadari bahwa zaman sebentar lagi akan berakhir. Melalui materi saya ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian semakin dekat, semakin mengasihi Bapa Yahweh, sehingga sekali waktu kelak ketika kita sama-sama mati atau kita terangkat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.